Episode 246. On the way. Mari terdiam, menatap jauh jalanan yang semrawut. Begitulah Indonesia, orang-orangnya sudah terbiasa luwes, jadi naik kendaraan pun bisa geyol kanan geyol kiri, kesannya suka-suka hati. Beda jauh dengan situasi jalanan di London. Mari memikirkan ucapan Satria. Ia sendiri tidak tahu apa yang ia rasakan. Satria masih pria asing baginya sekalipun ia selalu memandangi foto atau melihat video lelaki itu saat bersamanya setiap malam. Satria, I am different Mari, aku bukan lagi Mari yang kau kenal, kata Mari. Ia senang sekali mendengar kalau ternyata Satria merindukannya. Tapi ia sedang tak ingin tergesa-gesa. I know, aku hanya mengatakan yang aku rasakan hari-hari belakangan aku kehilanganmu. Tepat ketika aku tahu kau kehilangan ingatan. Tapi sesungguhnya apa yang membuatmu masih memperhatikan aku? Aku tak percaya jika hanya karena Maya yang memintamu. Tahu tidak, saat kau mengaku sebagai dokterku waktu itu, menurutku kau tampan, ideal sebagai lelaki. Tapi yang aku ingat hanya mantan pacarku, aku syok ketika tahu bahwa ternyata kita nyaris menikah. Kerjaanku hanya melihat file-file foto dan video kita, mencari tahu apa yang membuatku memutuskan untuk menikah denganmu. Padahal kau lelaki penghibur, ujar Mari sambil menyunggingkan senyumnya. Hahaha, sial, untungnya aku tak meniduri siapapun kecuali kamu, Mari. Kau pelanggan pertama sekaligus terakhir, kau menghabiskan jutaan dolar untuk membeliku dari Casanova. Sejujurnya, setiap hari aku diliputi rasa gelisah. Bukan depresi, hanya gelisah dan tidak tenang yang berujung vertigo waktu itu, selebihnya, meski aku sudah berbicara dengan Maya, masih ada hal yang mengganjal, yang ingin aku katakan, aku selalu merasa nyaman saat melihat kembali file-file kita di laptopku. Nyaman, iya, aku tak tahu bagaimana menerjemahkan perasaanku itu. Tapi kau tak juga mencari lelaki lain kan, apa alasanmu? I don't know, aku merasa sedang tak bisa jatuh cinta, maksudku menjalin hubungan baru dengan lelaki lain, entahlah. Rasanya malas saja, jawab Mari. Tapi bagaimana perasaanmu dengan mantanmu? Maksudku, hal pertama yang kau ingat adalah dia yang mengkhianatimu, kan? Ujar Satria. Sama sekali tak ada perasaan, semua berbeda saat aku melihatmu sebagai dokterku. Mari mengingat kembali saat ia membuka mata, lalu Satria membantunya belajar berdiri dan berjalan. Ia begitu terkesan. Hahaha, ya ampun, itu artinya kau suka kepadaku, Mari. But it's okay. Kita akan mulai lagi dari awal. Iya, istrimu memberi kesempatan ini, aku masih sulit mempercayai hal ini, mengingat dulu awal kali bertemu, Maya sangat dingin kepadaku. Aku pun juga heran, apa yang membuat Maya berubah pikiran. But it's okay, perlahan aku akan bercerita bagaimana kita menjalin hubungan waktu itu, setidaknya kau punya bayangan atas masa lalu kita. Mobil masih melaju dengan santai hingga kemudian mereka sampai juga di Prambanan. Karena bukan musim liburan, tempat itu sepi. Satria membeli 2 tiket. Ia dan Mari sudah terlihat seperti guide dan bule. Mari mengenakan topi jerami yang diberikan oleh Elena dan juga kacamata hitam yang membuatnya tampil sempurna. It's wonderful, can you touch the stone? Ujar Mari saat ia mendekati salah satu bangunan candi yang berdiri eksotis dan gagah itu. Iya, boleh disentuh tentu saja, kita juga bisa masuk ke dalamnya, dengan menaiki tangga itu. Entah sudah berapa tahun aku tidak berkunjung kemari, jika bukan karena kau datang, tentu aku tak akan ke candi ini, Mari. Right, me too, people like to see the Big Ben, they come from around the world, dan aku yang dekat malah hanya 2 kali saja main ke sana, kata Mari sambil tertawa renyah. Mereka berdua terus berada di kompleks candi itu sampai lewat tengah hari. Hanya karena mulai lapar, Satria mengajak Mari pergi mencari makan. You know, baru kali ini aku pergi jauh dari rumah tanpa pengawal. Hanya bersamamu. It's amazing. Aku merasa bebas. William pasti sudah menceritakan segalanya tentang aku, kan? Iya, tentu saja. Kau seorang petarung tak terkalahkan dan juga seorang ahli obat dan medis. Kalau aku pikir-pikir, kau ini sempurna, Satria. Memang, hahaha, jadi apa yang membuatmu ragu, Mari? Dulu kau sangat tergila-gila kepadaku dan seolah tak mau berpisah 1 menit pun dariku. Sampai seperti itu. Iya, kau sering tidak jadi meninjau kantor karena bangun kesiangan,
Kau tahu kenapa? Kenapa? Kau sangat liar di ranjang, selalu ingin terus dan terus, itu adalah kamu yang dulu. Entah bagaimana sekarang. Hahaha, Sid, aku malu. Mungkin itu karena dulu aku setiap malam menyewa lelaki penghibur, aku tidak habis pikir kenapa aku bisa menjadi seperti itu. Rasa-rasanya, aku ini sangat kotor. Lebih kotor dari perempuan malam. Jangan seperti itu. Tak ada yang menganggapmu perempuan kotor. Ayo ku gendong. Kau belum terbiasa dengan cuaca panas di sini. Satria membungkukkan punggungnya untuk mempersilakan Mari naik. Mari tak menolaknya. Ia tertawa senang dan juga sedikit berteriak saat Satria sengaja berlari cepat menuju ke parkiran. Macam ABG saja. Jadinya kita akan makan apa? Kata Mari saat ia dan Satria telah masuk ke dalam mobil. Gudeg, kita akan ke Keraton Jogja. Di sana banyak resto gudeg, kata Satria. Apakah enak, manis, seperti bibirmu? Hahaha, Gombal, apakah dulu kau juga sering merayuku seperti itu? Iya, di awal-awal, aku suka membuat lelucon dan akhirnya kau jatuh cinta kepadaku. Kurasa dulu aku perempuan bodoh yang suka dengan rayuan seperti itu. Hahaha, baiklah, aku akan belajar menyukai rayuan gombalmu itu. Hahaha, sial, aku tak akan memaksamu menyukai rayuan tololku, Mari. Nanti setelah makan, aku akan menunjukkan hal yang paling kau sukai. Apa itu? Nanti kau juga akan tahu. Satria memilih salah satu resto gudeg yang paling viral di Wijilan. Untunglah Mari menyukainya. Entah benar atau tidak, tapi dia menghabiskan makanannya. Selebihnya, Satria membawa Mari ke salah satu hotel terbaik milik Elena. Mereka bergegas ke ruangan khusus, ruangan yang hanya digunakan untuk menginap tamu penting dari keluarga Pak Yanuar. Hotel ini memang tidak sebesar hotelku yang paling kecil di London. Tapi aksen Jawa di hotel ini membuatnya memiliki kesan istimewa dan justru itulah daya tariknya. Perpaduan antara modernitas dengan tradisi. Mari mengomentari hotel itu. Satria agak tak tertarik dengan obrolan tentang desain interior. Tujuannya mengajak Mari ke hotel bukan untuk jalan-jalan. Kau tahu kenapa aku mengajakmu ke sini? Ujung-ujungnya mengajakku bercinta. Benarkan? Mau tidak? Hihihi, kenapa kau yakin aku mau? Ini kan kencan pertama kita setelah aku kehilangan kenangan bersamamu. Kata Mari sambil menyunggingkan senyumnya yang sungguh remaja, sungguh menggoda. Tentu saja aku percaya diri. Aku lelaki penghiburmu, Mari. Satria melepas kaosnya dan memamerkan tubuh Gatot Kaca yang ia miliki. Menggiurkan. Perempuan manapun akan meleleh melihat tonjolan otot yang tertata sempurna itu meski tidak sebesar otot para binaragawan. Dulu kau suka memainkan jemarimu di setiap lekukan otot tubuhku, Mari. Kadang kau juga menggigit salah satu kotak di perutku ini. Menjengkelkan. Kau bilang itu roti sobek. Satria mendekat ke arah Mari yang sedang duduk di tepi ranjang. Mari menggigit ujung bibirnya. Ia perempuan normal yang juga membutuhkan tubuh lelaki. Dan sosok yang selama ini selalu mengisi pikirannya sudah tersaji di depannya. Lalu tangan lentik Mari menarik celana Satria, membuka kancingnya, menurunkan resletingnya. Selebihnya ia menarik celana itu ke bawah. Benda tumpul itu sudah berdiri sempurna. Ini yang dulu aku suka. Gurau Mari. Tidak hanya itu. Jangan buru-buru. Satria mengenakan kembali celananya. Lalu ia mendekat dan semakin dekat, mendorong Mari sampai perempuan itu terbaring di ranjang. Bersambung. Episode 247. Pernikahan ketiga Satria. Dua insan itu saling menatap. Jantung Mari berdegup lebih cepat. Dulu bisa dibilang Satria dan Mari nyaris setiap hari melakukan itu. Tapi setelah hilang ingatan, tentu saja rasanya seperti baru pertama kali Mari begitu dekat dengan Satria. Sehingga, ada kegugupan tersendiri saat lelaki gagah dan tampan itu benar-benar tepat di depan wajahnya. Tak ada kata, hanya tatapan mata mereka berdua yang bicara. Hanya deru nafas saja yang saling memberi tanda. Lalu Satria menurunkan bibirnya perlahan hingga akhirnya bibir itu sampai di bibir Mari. Keduanya saling berbalas, pelan dan khusyuk, seolah saling menyelami perasaan masing-masing. Tak ada yang mereka lakukan selain menghayati gerakan bibir masing-masing. Bulu kuduk Mari meremang, deru jantungnya semakin cepat berpacu. Is it real? It is real, Mari. Lelaki yang membuatmu penasaran itu kini benar-benar menyentuhmu.
Lalu Satria berhenti sejenak, menarik bibirnya dengan halus. Sekalipun Satria sangat ingin segera melakukannya, namun ia sangat sabar dan yang ia lakukan justru tidak terburu-buru. May I start to do something? Sure, bahkan kau sudah memulainya, Satria, and what will you do? The thing that you like most. Bisik Satria. Lalu ia mulai melepas satu demi satu semua yang dikenakan oleh Mari. Nah, sekarang tengkuraplah, Mari. What will you do? Just do it and you will know. Balas Satria dengan senyumnya yang meyakinkan. Mari segera menengkurapkan tubuhnya. Satria berniat untuk memberikan pijitan khusus yang dulu sangat disukai oleh Mari, pijitan yang bertujuan untuk membuat perempuan mabuk kepayang. Dimulai dari telapak kaki. Jemari tangan Satria telah teraliri tenaga dalam. Lalu ia mulai menyentuh titik-titik saraf tertentu yang membuat Mari langsung bereaksi. Bulu kuduknya meremang, tubuhnya sesekali bergetar menahan sensasi yang menyenangkan itu. Oh my god, it's so exciting, I can feel it. How come? Semakin jemari tangan Satria naik ke betis, paha, dan seterusnya hingga ke leher dan kepala, Mari semakin dibuat tak karuan. Sentuhan itu hanya tipis dan halus, namun dampaknya sangat besar dan mampu membuat Mari terengah-engah basah. Let's do it babe, give it to me, you drive me crazy. Ujar Mari dengan suara parau. Ia sudah tak tahan lagi dan segera membalik tubuhnya. Satria tersenyum melihat wajah Mari dengan tatapan sayunya itu, Mari sudah sepenuhnya jatuh dalam genggaman, memohon-mohon untuk segera dibuahi. Satria mengabulkannya. Dengan sabar ia memulai, membenamkan miliknya perlahan dalam dunia asmara di tubuh Mari. Dua tubuh bersatu, bukan untuk soal kesenangan semata, namun juga sebagai ungkapan perasaan, sebagai persembahan, sebagai titik temu atas rindu yang semula tak berujung dalam benak Satria, atau atas penasaran yang selalu hadir dalam bunga mimpi di tidurnya Mari. 2 jam berlalu mereka melewati sekian pose, sekian puncak, dan sekian yang lain-lain. Sama halnya Maya, Mari terkapar dalam lelah yang menyenangkan, seolah baru kali ini ia merasakannya. How do you feel, honey? Ujar Satria yang kini tengah berbaring miring di sebelah Mari dan mengusap pipi wanita itu. Akhirnya aku tahu kenapa aku dulu tergila-gila kepadamu. Lantas sekarang bagaimana? Kau menyesal, kau milikku sekarang, kata Mari. Keduanya tersenyum dan kembali saling bertaut. Hingga sore. Mari sempat tidur dan Satria tetap terjaga, memandangi si jelita yang pulas karena kelelahan itu. Mari bangun sebelum maghrib, itu pun karena perutnya lapar. Hani, jam berapa ini? Hampir jam 6. Sudah petang, sayang. Astaga, aku tidur terlalu lama ya. Tidak apa-apa, kau lelah pastikan. Mari mencoba bangun untuk menuju ke kamar mandi. Tubuhnya terasa ngilu dan ia tak sanggup berjalan dengan benar menuju ke kamar mandi. Oh, I hate this. Hahaha, kau kenapa? Sepertinya kita tadi overdosis. Maksudku aku, tidak enak setelahnya. Maya dan Elena juga protes hal serupa. Sayang sekali aku tak membawa obat yang biasanya mereka minum. Mandi saja dulu, setelah ini aku akan membuatmu lebih baikan lagi, kata Satria. Oke, mau aku temani di kamar mandi? Oh, no, aku bisa pingsan nanti. Hahaha. Memangnya apa yang akan aku lakukan? Pokoknya tidak. Asteris. Dari hotel, mereka makan malam, lalu pulang. Jam 9 mereka berdua baru sampai di rumah. Kayla sudah tidur. Maya dan Elena menyambut Satria dan Mari. Hai, bagaimana jalan-jalannya? Have fun. Iya, lelah, tapi Jogja memang istimewa, kata Mari. Satria, Maya dan Elena terkekeh. Dari mana bule itu tahu slogan gaul Yogyakarta? Mas Satria nanti mau nemenin Mari di kamar, ucap Maya. Tentu saja Satria tak bisa menjawab. Gila apa, yang tadi di hotel itu termasuk selingkuh. Sebab Satria tak berani, belum berani bercerita. Meski demikian, sebenarnya Maya dan Elena sudah memprediksi hal itu pasti terjadi. Niat Maya dan Elena sudah kuat, mengikhlaskan suaminya untuk dibagikan kepada Mari. Itu jauh lebih baik daripada si ganteng itu selingkuh diam-diam. No, Maya, aku ingin tidur sendiri, kata Mari. Lagi pula aku. It's okay, Mari, we let both of you stay together. Kita akan menjadi sebuah keluarga, right?
Begitulah Maya. Ia bisa mengalah jika sudah memutuskan sesuatu. Mari tampak sungkan tentu saja. Terlihat dari bola mata indahnya yang tak berkedip menatap Maya dan Elena. Lalu Maya dan Elena segera mendekat, memberikan pelukan, tanda restu dari mereka berdua. Thanks a lot, kalian berdua sangat berarti bagiku. Aku tak punya siapa-siapa dan dengan ini aku merasa memiliki kalian. Jatuh juga air mata Mari. Kenyataannya memang begitu, Mari hanya punya William sebagai orang terdekatnya. Namun William tetap saja orang lain. Kini, tiba-tiba saja ia memiliki Satria, Maya, Elena, dan tentu saja Kayla. Mari tinggal di Jogja selama 2 minggu. Lalu ia kembali ke London tidak sendiri, melainkan mengajak Maya, Elena, Kayla dan tentu saja Satria. Agendanya bukan jalan-jalan, melainkan pesta pernikahan. Jangan ditanya betapa megah pernikahan itu. Pestanya sendiri makan waktu 2 hari berturut-turut. Adegan itu bisa menjadi akhir kisah yang cantik sebetulnya. Happy ending. Tapi kisah ini belum berakhir. Sayang sekali, masih ada hal yang belum selesai. Dunia perlahan berubah dari munculnya teknologi manusia robot dan manusia android. Perang besar sebenarnya sudah ada di depan mata. Hanya saja, hanya sedikit yang menyadarinya. Satria, seperti yang telah ia rencanakan, memang akan mengusut tuntas 2 organisasi berbahaya itu, Biogen 21 dan Black Dragon. Bersambung, episode 248. Di Jepang, sebulan berlalu setelah pesta pernikahan Satria dengan Mari. Dalam kurun waktu itu, situasi keamanan dunia semakin terusik dengan kejahatan yang menggunakan teknologi baru. Siapa lagi kalau bukan Biogen 21 dan Black Dragon yang menginisiasi. Produk dari 2 organisasi hitam itu melahirkan kelompok-kelompok penjahat baru di seluruh dunia. Berbagai perusahaan, baik dari pihak swasta atau negara yang sedang mengupayakan senjata tandingan, selalu kalah sekian langkah. Satria sudah ada di Tokyo. Operasi yang akan ia lakukan itu murni atas keinginannya sendiri. Namun demikian, tentu ia tak lepas dari yang namanya butuh bantuan. Letty, Naomi, dan tentu saja William, ada di belakangnya. Tapi yang memberikan support besar tentu saja adalah William. Menyelidiki kasus itu dan menemukan lab rahasia Biogen 21 bukan perkara mudah. Itu sebabnya Satria tidak yakin bisa menyelesaikan misi itu dengan cepat. Di Tokyo, Satria tidak menetap di satu tempat. Ia berpindah-pindah hotel agar jejaknya tak terbaca. Setiap malam, ia pergi dari satu klub ke klub lain, dari satu tempat judi ke tempat judi lain. Ia sudah 3 hari di sana dan belum menemui kasus yang berkaitan dengan komplotan yang sedang ia buru itu. 5 hari sebelum ia ke Tokyo, kota itu memang baru saja terjadi hal besar, sekelompok manusia android menyerang 5 kantor polisi dalam waktu yang sama. Hal itu senada dengan kasus di negara lain. Satria menyimpulkan, sementara organisasi penjahat itu sedang mengincar keamanan negara untuk memberikan tekanan. Jam 8 malam, Satria keluar dari kamar hotel yang ia tempati. Ia mengenakan jaket, celana jeans dan topi yang membuatnya terlihat seperti pemuda Jepang. Sebuah masker di wajahnya membuat dirinya tak dikenali lagi sebagai orang asing. Namun terlalu banyak orang asing di Tokyo. Orang Indonesia pun banyak, jadi siapa yang peduli? Orang akan dianggap sebagai warga dari negeri itu jika ia bisa menguasai bahasanya. Itu sudah. Satria berjalan keluar, membaur bersama ratusan orang yang berjalan kaki entah kemana. Kota itu sangat sibuk. Pagi, siang, dan malam. Tak ada tanah kosong di kota besar itu. Di malam hari, gedung-gedung pencakar langit menampakkan pesonanya. Lampu mulai menyala dan segalanya terang benderang. Satria masuk ke dalam sebuah kasino. Ia tak bertujuan untuk menang judi. Sehingga ia selalu taruhan kecil-kecilan saja. Yang penting ia bisa berlama-lama di tempat itu sambil mengamati situasi. Satria memilih permainan sederhana saja seperti dulu, dadu besar kecil. Ia tak menggunakan kemampuannya. Tapi ia menang terus sebab ia asal-asalan dan hanya memasang taruhan kecil. Tuan tidak ingin bertaruh besar? Tanya seorang lelaki Jepang berumur parubaya yang ada di sebelah Satria. Ah, aku takut kalah, Tuan. Tapi kau menang terus. Sayang sekali jika hanya taruhan kecil, siapa tahu malam ini memang malam keberuntunganmu. Hahaha,
Mungkin karena saya bertaruh kecil, jadinya menang terus. Balas Satria, padahal ia tahu ada alat yang tak beres di tempat judi itu. Baiklah, aku akan mengikuti saja taruhanmu. Siapa tahu aku beruntung. Aku sudah kalah 5 juta yen di permainan bodoh ini. Tapi Tuan tampak santai sekali, balas Satria. Apa boleh buat, aku kecanduan. Setiap kali berjudi aku selalu kalah. Apa tidak sayang uangnya? Hehehe, yang penting senang, kan? Nah, setelah ini apa? Besar atau kecil? Saya ingin bertaruh besar, kata Satria. Baiklah, 3 juta yen akan aku pertaruhkan kali ini. Tuan serius. Aku akan merasa bersalah jika kali ini meleset. Kau ingat, saat masih belajar berjalan dulu. Berapa kali kau terpeleset, tapi kau bisa berjalan kan pada akhirnya. Jadi jangan takut tebakanmu meleset. Kata orang itu. Ya ampun, itu beda, Bapak aneh. Ujar Satria dalam hati. Dadu mulai dilempar. Hasilnya kecil. Satria sudah menduganya. Ia melirik ke arah bapak itu. Tak ada kesan sedih atau kecewa. Maaf, meleset. Aku masih ada amunisi terakhir sebelum aku pulang. Aku masih akan mempertaruhkannya untuk tebakanmu. Berapa yang akan Bapak pertaruhkan? All in, semua koinku itu. Satria memperkirakan, koin itu senilai 6 juta yen. Lumayan juga. Bagaimana jika meleset lagi? Hihihi, maka hidupku berakhir indah malam ini. Maaf, saya tak paham. Tak usah kau pikirkan. Tapi Satria tetap saja berpikir. Ia membayangkan lelaki itu bunuh diri sepulang dari kasino. Ia membayangkan kalau lelaki itu punya banyak hutang, dan uang yang ia gunakan itu berasal dari hutang. Sial, kenapa aku harus bicara dengan orang ini? Sial, ujar Satria dalam hati. Mau tak mau ia harus menolong orang itu. Satria bertaruh di angka besar. Hanya 1000 yen. Bapak itu benar-benar melakukan apa yang ia katakan. All in di angka besar. Petugas dadu tampak tersenyum. Satria tahu apa makna senyuman itu. Kau tak akan bisa licik kali ini. Batin Satria. Maka ketika dadu dilempar, Satria menyabotase alat tersebut sehingga angka yang keluar adalah angka besar. Hore. Nah, apa ku bilang, kau membawa keberuntungan anak muda. Bapak itu begitu senang sampai-sampai ia berdiri dan menepuk punggung Satria keras-keras. Tapi Tuan masih kalah. Kan? Ini baru balik modal. Baiklah, satu kali lagi anak muda. Beri aku kemenangan untuk malam ini saja. Sudah lama sekali aku rindu menang dan karena itulah aku pilih permainan bodoh ini. Hahaha, orang itu malah ngoceh. Satria melirik petugas dadu itu. Wajahnya tampak masam dan kesal. Tapi ia juga bingung, kenapa alatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tuan, ini tidak bagus. 12 juta yen bukan angka sedikit, Satria mengingatkan. Hihihi, kenikmatan judi adalah saat detik-detik kita nyaris kehilangan segalanya, namun ternyata kita malah mendapatkan apa yang kita pertaruhkan. Kalau begitu saya tidak akan bertaruh lagi. Hei, anak muda, kumohon. Satu kali ini saja, setelah itu aku janji akan pulang. Baiklah, pasang besar. Kata Satria, bapak itu benar-benar memasangkan 3 juta yen miliknya ke angka besar. Sementara Satria malah tidak bertaruh. Ia berniat memenangkan bapak itu, lalu pergi dari kasino. Tak ada hal yang menarik perhatiannya malam itu. Dadu dilemparkan. Lagi-lagi Satria menyabotase putaran itu dan hasilnya, 3 buah dadu yang menggelinding dan berputar-putar menghasilkan jumlah angka besar. Oh, kau benar-benar keberuntunganku. Hahaha. Selamat Tuan, aku pamit dulu. Hei, tunggu, aku bukan orang yang tak tahu terima kasih. Ayo temani aku sebentar, kau ingin minum, makan, atau bersenang-senang dengan perempuan. Aku yang mentraktirmu. Tidak usah, aku tak mau merepotkan. Atau jika tidak mau, maka aku harus memberimu sebagian dari kemenanganku. Tidak Bapak, tidak, aku sama sekali tak menginginkan uang. Aku datang hanya untuk bersenang-senang. Nah, aku tahu tempat makan yang menyenangkan. Sederhana, tapi aku yakin orang sepertimu akan suka. Bapak itu memaksa. Satria tak punya pilihan lain. Maka mereka berdua segera menuju ke tempat penukaran koin. Bapak itu menang 12 juta yen lebih.
Angka itu tidak terlalu menyolok perhatian dan masih dianggap wajar sekalipun 12 juta yen itu banyak juga. Lalu Satria dan bapak itu berjalan keluar kasino. Kau jalan kaki, anak muda. Benar, Tuan. Panggil aku Pak. Pak Eiji. Oh, maaf. Baiklah, Pak Eiji. Kau kerja sudah berapa tahun di sini? Kau bukan orang sini, kan? Bahasamu fasih juga. 3 tahun. Kerja di pabrik roti Tosuto. Oh, aku mengerti tempat itu. Temanku yang punya pabrik itu. Apakah gajimu bagus? Kau kerja di bagian apa? Cleaning service. Ya, tak masalah. Yang penting kerja, kau suka makan ramen. Iya, aku akan membawamu ke salah satu kedai ramen paling terkenal di Tokyo, sebagai ucapan terima kasihku. Nah, kita ke parkiran. Mobilku di sana. Bapak itu mengendarai mobilnya perlahan. Bapak pensiunan. Tidak, aku pebisnis. Tak ada pensiun. Kau, berapa umurmu? Sudah menikah? 30 tahun. Sudah. Oh, jadi kau meninggalkan istrimu, dan dari mana asalmu? Indonesia. Iya, aku tahu, maksudku dari kota apa? Jogja. Oh, Prambanan maksudmu. Aku pernah ke sana, kakekku dulu menjadi tentara di Jawa. Jadi bapak keturunan militer. Ayahku polisi, aku tidak. Tapi kedua anakku adalah polisi. 4 hari yang lalu, anak sulungku mati gara-gara penjahat sialan. Lalu anak keduaku dalam keadaan kritis di rumah sakit, istriku kena serangan jantung dan menyusul anakku. Saya turut berduka, Bapak, tapi kenapa Bapak justru main judi? Siapa yang menunggu anak Bapak di rumah sakit? Aku bukan ayah yang baik, tapi hidupku sudah hancur, aku tak yakin anak keduaku itu tak akan selamat. Bisnisku sudah tidak jalan 1 tahun yang lalu, kau tahu, tadi itu adalah pertaruhan nyawaku. Jika aku kalah, maka aku akan mengakhiri hidupku, tapi aku tidak jadi kalah. Bapak itu terlihat santai, padahal air matanya meleleh. Ia tetap menyetir menuju ke suatu tempat. Bapak, bolehkah setelah ini kita pergi ke rumah sakit? Maksudku, kita sama-sama menjenguk anak Bapak. Aku tak sanggup melihatnya, tapi, kurasa kau benar. Bagaimanapun aku ayahnya dan aku harus menemaninya. Kalau begitu bagaimana jika sekarang saja ke rumah sakit? Tidak, kita makan ramen dulu. Aku tidak mau. Kita ke rumah sakit dulu. Setelah itu baru aku mau makan ramen bersama Bapak. Baiklah kalau begitu. Bersambung. Episode 249. Yui Sang Sersan 1. Mobil itu sampai di parkiran rumah sakit. Pak Eiji dan Satria segera keluar, lalu berjalan menuju ke ruang ICU di mana anak bungsu Bapak Parubaya itu dirawat. Ada 2 polisi yang berjaga di luar ruangan. Mereka membungkuk memberi hormat saat tahu Pak Eiji datang. Apakah anakku sudah siuman? Sertu Yui masih koma, Bapak Eiji. Pak Eiji menghela nafas. Raut wajahnya sangat jauh berbeda dengan saat tadi ia di dalam mobil. Satria tak mengira kalau anak bungsu Bapak Parubaya itu adalah seorang perempuan berpangkat Sersan 1. Lumayan juga sebab di pangkat itu, Yui sudah memiliki banyak anak buah. Pak Eiji mengajak Satria masuk ke ruangan itu. Di sana tubuh Yui terbalut perban di beberapa bagian. Dokter mengatakan, 4 tulang rusuk anakku patah, leher patah, lengan patah, betis kiri, serta dahi dan rahangnya retak. Sementara masih menunggu kondisi memungkinkan untuk dilakukan operasi lanjutan, tapi, kau bisa melihatnya sendiri, dia tak mungkin selamat. Pak Eiji menangis dalam sunyi. Air matanya meleleh begitu saja. Pak Eiji, jika diizinkan, saya akan sedikit membantu mengurangi sakit yang diderita oleh Nona Yui, kata Satria. Entah tepat atau tidak jika dia menolong, tapi hati kecilnya mengatakan kalau ia harus menolong perempuan itu. Apa tadi? Mungkin saya bisa mengobati beberapa bagian saja, itu kenapa tadi saya mengajak Bapak kemari. Kau mengerti pengobatan? Iya, tapi, tentu saja Pak Eiji tidak percaya. Seorang cleaning service mustahil mengobati anaknya, dokter saja belum tentu berhasil. Bapak lihat saja dulu, jangan khawatir. Tapi yang saya lakukan jauh berbeda dari ilmu medis modern. Kau yakin? Bapak sendiri yang mengatakan kalau Nona Yui tak ada harapan lagi, bagi saya, jika sudah begitu, cara apapun layak dicoba. Bapak Eiji termenung sejenak, lalu ia menatap Satria dan mengangguk.
Merasa mendapat lampu hijau, Satria segera melepas jaketnya dan berjalan mendekat ke arah Yui yang terbaring mengenaskan di ranjang. Hal pertama yang dilakukan Satria hanyalah menyalurkan tenaga dalamnya, merata, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan dosis ringan. Kedua tangan Satria seperti detektor penyakit yang sedang mencari tahu di mana titik rentan dari tubuh itu, di mana lukanya, dan seberapa parah. Ia sedang menganalisis pasien dengan pengetahuan masa lalu yang ia dapatkan kala itu. Lalu Satria mengeluarkan sebuah botol dari tas selempang kecil yang ia bawa. Isinya ada beberapa butir pil yang ia buat di London sebelum ia ke Jepang. Satria membuat obat khusus itu untuk bekalnya sendiri. Ia tahu akan menghadapi bahaya dan bukan tak mungkin ia akan mengalami hal serupa seperti Yui. Jadi, ia sudah memiliki persiapan matang. Satria mengambil sebutir pil, lalu ia masukkan pil itu ke mulut Yui. Tentu Yui tak mungkin menelannya. Oleh karena itulah, Satria mendorong pil itu dengan tenaga dalam, dari mulut sampai ke lambung. Selebihnya, Satria kembali mengerahkan tenaga dalamnya untuk membantu Yui menyerap khasiat obat itu. Untunglah, letak tulang yang patah itu sudah diperbaiki meski masih akan dilakukan operasi tahap selanjutnya. Jadi Satria yakin, tulang yang patah dan retak itu akan menyambung kembali setelah saraf dan jalur darah Yui pulih terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, Yui membuka matanya setelah sebelumnya tubuh yang lemah itu sedikit melakukan gerakan halus yang membuat Pak Eiji takjub. Bapak tua itu lebih tak percaya lagi saat melihat sendiri Yui membuka mata. Tapi Satria memberi tanda kepada Pak Eiji supaya tidak mengatakan apapun dulu. Yui hanya membuka mata, belum sepenuhnya sadar. 1 jam kemudian, Satria selesai. Kita hanya perlu menunggu saja, Pak Eiji. Besok pagi Nona Yui pasti sembuh. Besok hari Minggu, apakah kau bekerja? Tidak. Apakah kau mau menemaniku? Kita belum beli ramen, ayolah, jangan tolak aku, jika ramen saja kau tolak, sudah pasti kau akan menolak uang, kata Pak Eiji. Hahaha, aku tidak mencari uang dengan cara seperti ini, Pak Eiji. Baiklah, aku lapar. Ayo cari ramen, kata Satria. Keduanya kembali ke parkiran setelah Pak Eiji menitipkan anaknya kepada 2 orang polisi yang memang ditugaskan untuk berjaga di sana. Mobil Pak Eiji kembali membelah malam. Tapi kali ini Satria yang menyetir. Ia tak tega melihat Pak Eiji kelelahan. Itu dia resto ramennya. Pak Eiji menunjuk sebuah resto dengan desain tradisional yang dibalut gemerlapnya desain modern. Satria segera mencari tempat parkir. Lalu mereka berjalan masuk ke resto itu. Sambil menunggu pesanan, mereka berbincang, aku masih tak percaya dengan yang aku lihat tadi. Kau berhasil membuat Yui siuman, apakah dia bisa sembuh? Aku jamin sembuh. Berapa aku harus membayarmu, anak muda? Aku serius mengatakan hal ini. Sebutkan saja angkanya, mungkin kau tak perlu lagi bekerja menjadi cleaning service. Cukup 1 mangkok ramen ini saja, Pak Eiji. Yang benar saja, kau sudah membuatku menang judi, lalu kau mengobati anakku. Hahaha, jika uang adalah tujuanku, maka aku tak akan bekerja menjadi cleaning service, kan? Lalu untuk apa kau jauh-jauh bekerja di sini? Mencari alasan agar bisa menikmati Tokyo dalam waktu lama. Astaga, kau meninggalkan keluargamu. Begitulah, aku bukan lelaki sempurna. Aku masih tak habis pikir, tapi apapun itu, aku tak berhak menasehatimu. Ramen datang. Satria makan dengan lahap. Ia merasa lapar setelah mengobati Yui. Sebentar saja semangkok besar ramen telah tandas tanpa sisa. Sambil menunggu Pak Eiji menyelesaikan makan, Satria hanya melihat-lihat keadaan. Resto itu ramai. Wajar, masakannya terasa enak. Sedari tadi mata Satria tertuju pada satu meja. Di sana ada 4 orang, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Yang menarik hanyalah ketiga perempuan itu penuh dengan tatu dan itu cukup terlihat jelas sebab mereka mengenakan pakaian yang mengekspos lengan dan punggungnya. Lalu tiba-tiba salah seorang perempuan itu berdiri dan berjalan. Wajahnya menatap ke arah lain, tapi ia sedang berjalan ke arah meja Satria. Tentu Satria tak punya pikiran apa-apa, menganggap perempuan itu hanya akan lewat. Satria juga mengalihkan wajahnya, tidak sopan menatap orang terang-terangan. Namun Satria tak menduga, perempuan itu berhenti tepat di sebelah mejanya, lalu ia mendekat, kau ada masalah. Ucapnya. Kami,
Tanya Satria tak mengerti. Bukan, kau, hanya kau itu yang aku maksud. Aku rasa tidak, aku tak punya masalah, Nona. Lalu kenapa kau mengawasi kami sedari tadi? Itu? Maafkan aku hanya mengagumi tato kalian, tidak ada maksud apa-apa, kata Satria. Ia tak habis pikir, bagaimana wanita itu bisa tahu. Sebab, sedari tadi mereka tak pernah menoleh saat Satria menatap mereka. Ikut aku. Nona, maaf, aku tidak sedang mencari masalah. Setelah ini kami harus buru-buru pergi, keluarga kami di rumah sakit, kata Satria. Pak Eiji langsung ikut menyela, Nona, maafkan keponakan saya ini, dia tidak begitu paham Tokyo. Pak Eiji mengatakan hal itu sambil membungkuk. Kita akan bertemu lagi. Ingat baik-baik wajahku, kata perempuan itu sebelum kemudian ia kembali ke mejanya. Satria menghembuskan nafas lega. Ia tak mengatakan apa-apa lagi, lalu mengajak Pak Eiji kembali. Siapa mereka, Pak Eiji? Bapak kenal, keluarga Yakuza Akai Rayon, mudah saja mengenalinya, dari tato di kulitnya. Mereka cukup terkenal. Bagaimana Bapak bisa tahu? Sebab anakku polisi, anak sulungku yang sudah meninggal pernah mengurusi kasus mereka. Tapi pihak atasan tiba-tiba menghentikan penyelidikan, biasa, tak tahan ancaman. Oh, saya mengerti. Jika kau lelah, kau tak perlu menemaniku ke rumah sakit. Aku bisa mengantarmu pulang, Satria. Di mana tempat tinggalmu? Aku temani Bapak saja, sekalian memastikan kesehatan Nona Yui. Lalu mereka kembali ke rumah sakit. Bukan hanya Pak Eiji saja yang tercengang saat masuk ke ruangan Yui. Satria juga sangat kaget, Yui sudah duduk dan mencoba melepaskan perbannya. Bersambung, episode 250. Berkenalan dengan Yui. Yui, Pak Eiji dan Satria sama-sama saling menatap bengong. Pak Eiji dan Satria jelas sebab kekagetannya. Tapi Yui jelas bertanya-tanya, siapa pria asing yang datang bersama ayahnya itu? Kau sudah sembuh, Yui? Pak Eiji masih tak percaya. Ia berjalan mendekat ke ranjang anaknya itu. Kenapa aku di sini? Kenapa ada banyak perban di tubuhku, dan gips ini, mengganggu sekali. Yui, kau tidak ingat sesuatu yang membuatmu masuk rumah sakit. Aku masih ingat, manusia aneh itu menyerang kami, lalu aku mendapatkan pukulan dan sepertinya aku pingsan. Tapi kenapa aku dibungkus perban? Aku tidak sakit dan tak perlu perlakuan seperti ini, kata Yui. Pastinya Yui sendiri tak tahu kalau tulang-tulangnya nyaris semua patah. Ketika ia sadar, yang ia tahu ia baik-baik saja. Maka dari itulah, ia bingung. Yui, sebentar, Pak Eiji membuka laci meja di sebelah ranjang Yui, lalu ia mengeluarkan hasil ronsen dan diagnose dokter kepada anaknya itu. Yui tak percaya dengan hasil foto ronsen itu. Bagaimana mungkin? Aku baik-baik saja. Tak ada yang patah. Gips ini malah mengganggu saja dan membuatku tidak bisa bergerak. Satria, apakah ini karena efek obatmu? Iya, tapi seharusnya tidak secepat ini. Menurut perkiraanku besok pagi Nona Yui akan sembuh total, kata Satria. Ia sendiri memang belum mencoba obat buatannya itu dan ia memang menggunakan formula yang berbeda. Bisa jadi karena tubuh Nona Yui memang kuat, jadi dia bisa pulih jauh lebih cepat daripada orang normal. Lanjut Satria. Tuan siapa? Tanya Yui sambil memandang ke arah Satria. Yui sudah melepas semua perban di kepalanya. Sehingga, Satria bisa melihat secara utuh wajah dan rambut perempuan itu. Yui perempuan Jepang yang cantik. Wajahnya mirip pemain film yang pernah ditonton oleh Satria. Ia lupa namanya. Tapi film Jepang yang pernah ditonton oleh Satria hanya satu jenis saja, film dewasa. Aduhai. Rambut Yui pendek khas polisi, wajahnya tegas tanpa meninggalkan sisi imutnya. Satria hanya penasaran satu hal, seberapa baik Yui berkelahi sebab sepertinya wanita itu memiliki tubuh yang tidak biasa. Saya, teman Bapak Eiji, nama saya Satria. Senang melihat Nona sudah sembuh, kata Satria. Dia yang tadi mengobatimu, Yui. Ayah sudah putus asa, sebab kondisimu sudah sangat parah dan harapan untuk selamat sangat kecil. Kau bisa lihat sendiri diagnosa di dokumen itu. Semua asli dan laporan tentang keadaanmu sudah dikirimkan ke pusat. Yui tertegun. Jelas ia masih sulit percaya, mana ada obat seampuh itu. Mana ada dokter yang bisa menyembuhkan secepat itu.
Tuan Satria adalah dokter. Bukan, aku, cleaning service di pabrik roti. Sejak kapan kau kenal ayahku? Kenapa baru kali ini aku melihatmu? Yui, ayah bertemu dengannya tadi. Di mana? Yui orangnya memang tidak mudah percaya siapapun. Maklum, dia adalah sersan dan telah menjadi sersan di usia yang sangat muda, 19 tahun. Itu tandanya, dia punya banyak kelebihan jika dibandingkan orang lain, baik dari sisi intelektual atau fisik. Di rumah judi, kata Pak Eiji. Ayah, sudah berapa kali aku bilang, jangan judi, kau membuatku malu. Aku tak mungkin menangkapmu dan menjebloskanmu ke penjara. Protes Yui. Maafkan ayah, tapi jika tidak ke sana, ayah tak akan bertemu Satria, dan kau tak akan sembuh. Kalah berapa juta lagi? Ayah menang banyak malam ini. Bagaimana bisa? Dia yang membawa keberuntungan, sudahlah, sekarang bagaimana ini? Pulang. Pak Eiji mengalihkan pembicaraan. Aku masih harus melepaskan ini. Ayah, apakah kau bisa memanggil perawat? Iya, aku akan memanggil mereka. Tunggu sebentar, Pak Eiji lalu bergegas keluar ruangan dan segera menuju ke depan menemui perawat yang sedang jaga malam. Tinggallah Yui dan Satria. Keduanya sama-sama bingung dan canggung. Tuan, sekali lagi terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku tak akan melupakannya. Hehehe, sebaiknya dilupakan saja. Toh kita tak akan bertemu lagi setelah ini. Tapi aku tak bisa menerima bantuan tanpa membalas budi, sekecil apapun yang bisa aku berikan, aku wajib melakukannya. Ayahmu sudah mentraktirku ramen. Itu sudah cukup. Itu ayah. Aku belum. Kalau begitu bisa kapan-kapan. Nona pasti masih sibuk dengan tugas kepolisian, kan? Iya, belakangan ini banyak hal yang membuat kami seperti gila. Seperti apa orang yang membuat kekacauan di kantor polisi? Apakah mereka penjahat yang ingin balas dendam? Satria pura-pura polos. Mereka kelompok penjahat besar yang belakangan ini baru mulai muncul. Yang menyerang kami adalah manusia bibrida, semacam itu. Hah? Apa itu? Nona, entahlah. Kami juga baru pertama kali berhadapan dengan orang-orang yang tidak mati setelah ditembak atau ditusuk senjata tajam. Kami tak habis pikir. Lalu Pak Eiji masuk membawa seorang perawat. Perawat itu tampak bingung. Ini sangat tidak mungkin. Aku harus mengabari dokter Nona terlebih dahulu. Tunggu, tolong lepaskan gips di tangan dan kakiku terlebih dahulu. Aku baik-baik saja. Tapi kami perlu memastikannya lagi Nona. Pak perawat, lihat baik-baik. Mana mungkin aku patah tulang jika aku bergerak seperti ini. Yui mengangkat tangan dan kakinya. Ia mengayunkannya sebab kaki dan tangannya tak bisa ditekuk. Satria tertawa dalam hati melihat tingkah Yui yang menurutnya lucu dan konyol. Perawat lelaki yang berusia 35 tahunan itu terlihat bingung. Ia melakukan sedikit pemeriksaan. Bahkan ia menekan cukup keras bagian rusuk Yui yang sebelumnya divonis patah. Tak ada keluhan. Bahkan luka lebam-lebam di sekujur tubuh perempuan itu sudah lenyap tanpa bekas. Bapak lepas saja dulu semua ini. Setelah itu, jika memang butuh diperiksa, tak masalah, kata Yui. Lalu perawat itu bergegas memanggil rekannya serta mengambil peralatan. Tak lama kemudian ia kembali dan mulai melepas gips dan segala macam hal yang semula dipasangkan di tubuh Yui. Setelah itu, Yui bebas. Bapak perawat, apakah aku bisa pulang sekarang? Yui turun dari ranjang dan melakukan sedikit peregangan untuk mengurangi pegal-pegal di sekujur tubuhnya. Perawat itu memang masih tak bisa percaya. Yui sembuh 100%. Tapi sekarang sudah malam, Nona, administrasi masih tutup. Nona bisa menginap di sini semalam, besok pagi akan kami buatkan laporan. Setelah itu Nona bisa pulang. Oh, baiklah, balas Yui dengan wajah terlihat kurang bersemangat. Yui tidak suka berada di rumah sakit. Sejak dulu, kalaupun sakit parah, ia lebih memilih dirawat di rumah. Perawat itu pergi meninggalkan ruang ICU khusus di mana Yui dirawat. Sudahlah, Yui, tak ada siapapun di rumah. Kita pulang besok. Ayah akan menemanimu di sini. Bagaimana keadaan kakak? Yui, maafkan ayah. Kakakmu meninggal. Apa? Ayah jangan bergurau. Yui, kakakmu tidak bisa diselamatkan. Kau lebih beruntung karena ayah bertemu Satria. Lalu ibumu, maaf Yui,
ibumu terkena serangan jantung saat melihat keadaan kalian berdua. Seketika tangis Yui pecah. Pak Eiji pun kembali meneteskan air matanya. Satria hanya bisa berdiri dengan canggung menatap kedua orang itu. Sungguh kasihan. Begitulah jalan prajurit. Jika bukan dia sendiri yang kena, maka keluarganya pun juga akan kena imbasnya. Setelah cukup lama menangis, keduanya sudah mulai tenang kembali. Pedih memang, tapi mau bagaimana lagi? Yang hidup masih harus terus melanjutkan hidup, mendoakan yang mati setiap saat agar arwah orang tercinta itu tenang di alam baka. Satria, maaf, aku malah membawamu dalam suasana yang seperti ini. Pak Eiji tak perlu sungkan. Aku di sini untuk menemani Bapak, kata Satria. Ayah pasti lelah, tidurlah di ranjang ini, kata Yui. Hah, kau yang sakit, kau yang harus tidur. Yang benar saja, aku sehat. Ayah lihat sendiri, aku bahkan bisa lari keliling lapangan 20 kali saat ini juga. Kata Yui, ia memang merasa tubuhnya benar-benar segar. Dan ia keras kepala. Nona Yui benar, Pak Eiji. Istirahatlah, tensimu sedang naik. Jika tidak, kesehatanmu akan memburuk. Secara psikologis, Bapak sangat rapuh sekali. Itu akan mempengaruhi tubuhmu. Jika aku tidur, lalu, aku bisa duduk-duduk di luar. Tenang saja, kata Satria. Tanpa disuruh, ia segera keluar dari ruangan itu, lalu berjalan menuju keluar. Sepi sekali. Dua polisi yang bertugas menjaga Yui tidak ada lagi di tempatnya. Entah pergi kemana mereka berdua. Satria tak mau ambil pusing. Lagi pula, Yui sudah sembuh, tak ada yang perlu dijaga. Di luar ruangan itu, Satria termenung. Apa yang aku lakukan di sini? Apakah aku bisa bekerja sama dengan Yui? Sepertinya, aku butuh kenalan orang dalam untuk mendapatkan akses data. Tapi bagaimana caranya? Sepertinya aku harus mengandalkan diriku sendiri. Satria terus berpikir sampai-sampai ia tidak sadar Yui sudah sampai di sebelahnya. Aku mau pergi mencari kopi sebentar. Kau ingin minum sesuatu? Tanya Yui. Aku temani. Aku juga akan mencari sesuatu. Di depan rumah sakit sepertinya ada swalayan 24 jam. Di sana ada kopi siap saji, balas Satria. Iya, aku tahu. Baiklah, ayo kita ke sana. Ayahku sudah tidur. Ia langsung tidur tak lama setelah berbaring di ranjang. Hahaha, sudah kuduga. Ia sangat lelah sekali Nona. Mereka berdua berjalan perlahan menuju ke depan rumah sakit. Bersambung.